Puji nama Tuhan. Izinkan saya untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom buat kita semua. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biar setiap kita boleh datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita sama-sama di dalam doa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Kau persatukan kami kembali Tuhan. Untuk datang dalam hadirat-Mu bersama-sama kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Di dalam doa pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan Yesus di tempat ini. Kuasai setiap hati dan pikiran kami. Biar setiap kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan tubuh kami, hidup kami menjadi korban syukur kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini. Biar Tuhan yang menuntun setiap langkah dari umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagiku. Yes Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan,
Mazmur 91. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayap yang engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan Voice of the Pentecost. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara
bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan Tahun Baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah Tahun Baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab, misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang siap dan rindu untuk memuji Tuhan di tempat ini, lambaikan tanganmu. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang benar, Dia yang layak kita puji. Haleluya! Dia adalah gunung batuku, kala kota bentengku. Sama-sama katakan. Yang membela
ibu-ibu, mari menari buat Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kami percaya Tuhan, dulu dan sekarang, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Allah kita yang benar. Haleluya. Yes. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar, Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan persiapkan untuk persembahan kita yang pertama. Persembahan ini akan dialokasikan untuk pelayanan misi. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Tuhan kami rindu untuk membawa korban syukur kami di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur Tuhan atas setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biar Kau memberkati setiap umat-Mu yang akan berikan persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat memberi. Kita akan sama-sama belajar lagu ini. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Mata-Mu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Mata-Mu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Raja-Mu selama-lamanya. Biar kita boleh merenungkan setiap kata dari lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pengatur hidup kami. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Mata-Mu telah melihat hari-hari hidup.
Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Oh Yesus, Kaulah pengatur hidupku, Kaulah segalanya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ku percaya kepadamu Tuhan. Yang terbaik Kau rancangkan atas hidup kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau selama-lamanya. Biarlah Kau hadir ya sebab Engkau Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai hidup kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan, tetapi rancangan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Rancangan yang penuh harapan Tuhan, hari depan yang penuh harapan Tuhan berikan. Oh ya kami percaya karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap hidup kami, setiap langkah kami boleh memuji memuliakan Engkau selalu ya Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar mulut kami boleh terus memuji-muji-Mu ya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidup.
sama-sama bangkit berdiri. Katakan, sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang kami memuji-Mu, ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Ya Tuhan, sungguh nyata Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Oh, sekarang ku, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu Tuhan, agar indah ya Bapa, agar indah bagimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, sorakan haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikaralaba yaralaba, uridi biaralaba yarana masyallah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum firman ditabur, kirana masa. Oh Tuhan, kami mau memuji-Mu selamanya. Selama kami bernafas, selama kami ada, hanya Kau Yesus Tuhan, Kau Raja Allah Maha Kuasa. Shikaralaba, uridibiaralaba sayaralaba, kirana masya, uridibiaralaba. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih ada di awal-awal bulan ke-10 Tuhan. Musim yang baru, Pegimel. Kami percaya Tuhan sedang memimpin kami, menguduskan, memurnikan kami Tuhan. Supaya hidup kami berkenan, supaya hidup kami Engkau dapatkan sungguh hidup seturut dengan apa yang Engkau rancangkan, Engkau rencanakan, Engkau nyatakan, Engkau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman yang adalah Engkau sendiri Tuhan. Urapi hati pikiran kami Bapa. Engkau juga urapi hamba sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan itu adalah yang Engkau mau supaya setiap kami mempelai-Mu di tempat ini mendengar dan hidup kami berubah, hidup kami berbuah-buah dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, shalom. Yang mendengarkan sambil lambaikan tangan katakan shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini saya bersyukur bisa ada lagi di tempat ini dengan keluarga Tuhan, keluarga Allah GB Ujung Menteng ya. Saya bersyukur saya sebelumnya melayani di tempat ini sebelum COVID kalau nggak salah waktu itu ya. Masih ada Pak almarhum Pak Gembala, Pak Bagio ya. Pak Bagio adalah senior kami Ibu Silvi ya di Matraman, karena kami dulu satu cabang di Matraman, tapi terus Tuhan bawa, Tuhan terus perlebar pelayanan dan puji Tuhan sekarang dengan Ibu Silvi. Shalom Bu Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Josia Tahapari. Saya melayani di GB Jatiwaringin Raya, mengembalakan jemaat kecil, ranting atau pos PI di sana, dan kita tetap melihat penuaian terjadi di musim yang baru ini. Amin saudara. Saya datang dengan istri saya, lalu juga dengan ibu saya, lalu ada juga anak-anak saya, tapi ikut ya jiwa baru di sekolah minggu tempat ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Oke, saya izin boleh buka masker ya, jaraknya cukup jauh, nggak apa-apa ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ada di musim yang baru, api sedang turun, kita percaya bahwa Tuhan sedang memurnikan gerejanya untuk satu tujuan, kita berkenan sama Tuhan, amin. Boleh lihat kiri kanan samping bilang, supaya hidup kita berkenan. Perkenanan Tuhan atau favor of God ya. Kalau Bapak Ibu punya handphone ya, Bapak Ibu kalau ngedownload aplikasi baru biasanya di Play Store ya, biasanya tuh ada bintang. Nanti Bapak Ibu mau kasih bintang berapa nih buat aplikasi ini ya, supaya dia menunjukkan aplikasi itu bagus, paling nomor 1. Nah, kita mau sama-sama melihat apa yang sedang Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya hidup kita berkenan ya. Boleh ke slide berikutnya. Apa itu perkenanan atau favor ya? Apa yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Kalau kita dimurnikan, kita dikuduskan untuk satu tujuan adalah supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kebaikan dan kebaikan, Dia menggenapi rencananya, hidup kita dikaruniai oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi favor itu adalah kebaikan, atau saudara dan saya dikaruniai tanpa usaha kita, tapi karena percaya kita sama Tuhan, kita dikaruniakan keselamatan. Tuhan mengaruniakan kepada kita hidup baru. Ya, karena Dia mati di kayu salib untuk itu buat kita. Tapi apakah kita berkenan sama Tuhan atau tidak? Pertanyaannya adalah di situ. Favor adalah akar kata dari favorit. Setiap orang punya makanan favorit, amin. Punya sesuatu yang difavoritkan. Ya makanya kalau lagi buka aplikasi mau di-download, biasanya kita kasih
Bintang itu menunjukkan favorit atau enggak. Kalau kita lihat beberapa aplikasi, contohnya yang sehari-hari kita pakai di WhatsApp, itu kalau kita lihat dia menjadi aplikasi terfavorit di aplikasi Play Store kita, dia dikasih bintang 5. Atau kalau kita habis video call atau teleponan dengan aplikasi tersebut, sesekali dia akan munculin, kasih bintang berapa nih, ya, betul ya, supaya ratingnya tetap menjadi aplikasi terfavorit. Nah, favorit itu adalah sesuatu yang diharapkan, dijagokan, diunggulkan. Jadi kalau kita bicara mengenai perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ini kita sedang berbicara mengenai apakah kita enggak sama Tuhan. Kita bisa enggak diandalkan sama Tuhan dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat digemari. Favorit itu sesuatu yang sangat digemari. Hal yang penting dan prioritas. Ya. Orang lain doa belum diberkati, kita doa langsung mendapat berkat. Karena kita umat yang difavoritkan. Hidup kita berkenan sama Tuhan. Masanya kalau kita enggak jadi favorit, doa enggak dijawab. Waduh, kita mesti cek. Apakah hidup saya berkenan atau enggak? Sangat diutamakan. Nah, ini kita harus perhatikan sama-sama bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami pemurnian, pengudusan. Tuhan mempersiapkan gerejanya hari-hari ini untuk kita berkenan sama Dia. Amin. Slide berikutnya kita akan lihat firman Tuhan berkata ada 2 orang yang disebutkan dalam Alkitab sebagai orang yang berkenan kepada Allah Bapa. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Matius pasal 3 ayat 17. Bapak Ibu juga bisa lihat di Matius 12 ayat 18. Bang itu mengatakan bahwa pada waktu dia keluar dari air setelah dibaptis, firman Tuhan Roh Kudus menyerupai burung merpati hinggap di atas kepalanya dan ada suara yang terdengar. Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, pribadi yang kedua yang berkenan, Alkitab menuliskan bahwa dia berkenan. Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa dia berkenan. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada sekian banyak kita berkenan. Kata berkenan di situ. Ya, waktu memberikan persembahan Tuhan berkenan atau enggak, ya. Tapi firman Tuhan yang bilang bahwa pribadi ini berkenan, itu Yesus yang pertama dulu, yang kedua Daud. Kisah para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Kata Ibrani daripada berkenan ini adalah diambil dari kata ratsah. Kata ratsah ini artinya adalah like, bahasa Inggrisnya. Artinya disukai, dikasihi, atau dikaruniai, ya, atau favorit itu, saudara. Jadi kalau kita mau Tuhan suka dengan kehidupan kita, maka kita harus lihat kehidupan kita hari-hari ini. Kita mau buka hati kita untuk dimurnikan. Amin. Saat-saat ini firman Tuhan lagi datang buat gereja Tuhan untuk dimurnikan, dikuduskan. Cuman satu aja, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kenapa hidup kita harus berkenan? Mungkin Bapak Ibu tanda tanya, kenapa saya harus berkenan? Saya udah cukup nyaman dengan hidup saya hari ini. Saya udah cukup nyaman dengan keberadaan saya hari ini. Tapi kita harus lihat bahwa waktu kita hidupnya berkenan, slide berikutnya kita akan lihat bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat orang yang hidupnya berkenan. Ya, boleh lihat di slide berikutnya. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wah.
Saudara lagi mikir gimana mau hidup hari ini? Lagi susah, Bapak Pendeta. Kalau kita buka berita kita lagi, aduh gimana ya? Pemerintah aja bilang tahun depan gelap. Kalau kita bilang, aduh bukan cuma tahun depan, hari ini bensin udah naik Bapak Pendeta. Katanya turun dikit, tapi tetap aja sulit. Tapi waktu kita hidupnya berkenan sama Tuhan, Tuhan sediakan jalannya. Tuhan nyatakan jalannya. Tuhan menetapkan gimana kita harus hidup, bagaimana supaya kita nanti diberkati Tuhan, bagaimana hidup kita dijamin Tuhan. Amin. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara lagi bingung gimana cara minta maaf, cara mengampuni orang. Waktu hidupmu berkenan, kalau kita kejar poin ini berkenan, nanti Tuhan kasih ide gimana berdamainya. Nanti Tuhan kasih jalan gimana berdamainya. Mungkin bukan saudara yang semperin untuk minta maaf atau minta ampun, tapi orang itu yang Tuhan lembutkan supaya hidup kita damai, tenang, nyaman. Amin. Kita kan kadang-kadang gengsi ya, mau berdamai aja gengsi. Boro-boro sama teman, saudara aja, sama saudara aja. Ya. Buang muka, saudara loh ya. Yang ketawa pengalaman, yang senyum-senyum pengalaman, puji Tuhan. Bapak Ibu nggak buka masker tapi pas senyum kan pipi naik dikit ya. Jadi kelihatan maskernya agak naik gitu. Senyum. Kalau memang pernah mengalami hal itu karena Tuhan yang bikin jalan itu. Kita nggak berusaha tapi Tuhan buka jalan supaya damai. Amin. Lebih menariknya lagi kalau hidup kita berkenan, Yesaya 49 ayat 8 katakan gini, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau, aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Kita dipilih dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini ya, menjadi kesaksian untuk umat manusia yang banyak ini untuk mengalami perkenanan, jawaban doa ya. Kalau Tuhan belum jawab mungkin itu ada proses pemurniannya kali ya. Tuhan lagi murnikan kita untuk siap terima yang besar, yang baru. Pasti kita siap, pas waktu kita siap. Amin. Jadi kita harus mulai lihat, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Kalau doa belum dijawab, tetap berdoa. Jangan doa udah gak dijawab, gak berdoa lagi, ngambek. Tuhan ini gimana sih? Aduh, ini doa belum dijawab, pokok doa yang satu ini nih. Kadang menurut kita penting, menurut Tuhan gak terlalu penting. Nanti kita sombong mungkin waktu Tuhan jawab doa itu buru-buru. Tuhan tahan dulu, cukup dewasa gak terimanya. Kadang-kala kita, kalau Tuhan sudah berkenan, kita belum doain, masih baru mikirin aja, Tuhan udah kasih. Hal-hal yang sederhana, yang sepele bahkan saudara. Ya, Sabtu minggu lalu, ya, kami melihat bahwa perkenanan Tuhan tuh selalu tersedia dengan sederhana. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Kamisnya istri saya baru bilang gini, aduh hari-hari gini kayaknya enak makan sate ya. Saya bilang, waduh makan sate ya. Tapi waktu itu kan akhir bulan, jadi kita nanti dulu lah, pas udah ada duitnya kita beli sate lah. Baru mikirin ya, belum didoain, belum diprogramin, nanti baru kita, nanti pas sudah terima gaji ya, kira-kira tanggal berapa, minggu keberapa, yuk kita makan sate bareng-bareng. Enggak, belum direncanain juga, baru diomongin. Tiba-tiba hari Sabtu ada saudara saya ulang tahun, lalu mereka bikin acara di salah satu restoran. Restoran itu menyediakan makanan Itali. Lalu kita pesan salah satu menu Itali, ya, fettuccine. Ya. Pas kita pesan, sama-sama fettuccine.
Itu Italia bener ya? Eropa, Italia, pokoknya bukan makan Indonesia pokoknya. Tapi tiba-tiba di samping fettuccine itu ada sate 2 tusuk. Lumayan gede. Kalau di pinggir jalan itu punya 4 atau 6 tusuk. Jadi dagingnya gede-gede ya, dipanggang. Jadi kita makan. Menu Italia ternyata enak juga ya, digabung dengan sate, makanan Indonesia. Dan kita cuman bisa bilang, wah baru dibayangin, belum didoain, belum direncanakan, baru dibayangin, aduh hari-hari gini enaknya makan sate ya. Kamis, Jumat, Sabtu udah makan sate. Kalau Tuhan jawab, itu nggak perlu keluarin duit. Tuhan sediakan. Kalau pengen memuaskan daging, bisa jadi kita udahlah potong perpuluhan, kita makan dulu, nanti kalau udah dapat gaji baru kita ganti perpuluhannya. Waduh, kita berdosa tuh. Kita udah ambil milik Tuhan kan, nggak boleh. Atau kita berusaha untuk memuaskan daging kita pinjam duit. Coba kalau kita sabar sedikit aja, ya. Nanti kita lihat Tuhan berkenan kan sama hidup kita. Amin saudara. Langsung Tuhan jawab Sabtu. Dan kita makan sambil ketawa-ketawa. Wih ini bisa 2 tusuk nih, 1 tusuk ini nih. Gede banget. Ya. Bisa juga ya fettuccine pakai sate. Jawaban doa itu, jawaban yang kita inginkan itu Tuhan jawab dengan cara yang aneh-aneh. Waktu Tuhan berkenan sama hidup kita. Di dalam hal yang sesimpel itu saya bilang, wah puji Tuhan. Ini baru dibayangin aja. Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih mau berkenan sama kita. Ya. Kita harus melihat bahwa perkenanan itu gak harus pas doa untuk berkat yang besar lalu Tuhan jawab. Coba dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita lihat apakah ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak. Karena kalau kita nggak lihat hal itu, kita akan sulit untuk bersyukur dan kita nggak lihat bahwa Tuhan bekerja dalam hal-hal yang simplicity, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Coba kita lihat slide berikutnya. Kapan Tuhan berkenan? Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Kita mau Tuhan selalu ada di dalam musim hidup kita, baik yang diberkati atau dalam pergumulan ya, ada di bawah. Tapi kita mau lihat Tuhan selalu dekat sama kita. Kita harus terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana kita mau membangun hidup yang berkenan sama Tuhan? Kita harus pastikan bahwa hidup itu yang kita bangun itu menuju kepada perkenanan. Makanya kapan Tuhan berkenan, terus jaga, pertahankan hal itu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama. Bagaimana kita membangun hidup yang berkenan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Hal yang pertama adalah membangun kehidupan rohani. Sama-sama lihat kiri kanan samping Bapak Ibu bilang membangun kehidupan rohani. Haleluya. Kitab Hagai 1 ayat 7 dan 8 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berkenan, yang pertama adalah harus membangun kehidupan rohani kita. Boleh lihat slide berikutnya. Nah kita lihat, ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membangun kehidupan. Yang pertama, perhatikanlah keadaan. Sama-sama katakan, memperhatikanlah keadaan. Perhatikan keadaan itu bicara mengenai gak boleh cuek dalam hidup ini. Kita gak bisa masa bodoh. Anak saya udah besar masa bodoh. Dia bisa urusin dirinya sendiri. Ada banyak orang tua yang hari-hari ini waktu anaknya udah mulai beranjak remaja, dia udah mulai gak mau tahu sama
anaknya. Susah dibilangin, udahlah masa bodoh aja. Halo? Kita sedang mengunci pintu perkenanan Tuhan waktu kita nggak memperhatikan keadaan kita. Waktu kita mulai merasa masa bodoh dengan hidup ini, dengan anakku, atau yang suami dengan istriku, atau yang istri masa bodoh lah dengan suamiku. Nah, hal yang harus kita perhatikan itu mulai dari hal-hal seperti ini. Jangan masa bodoh, jangan cuek dengan keadaan kita hari-hari ini. Jangan masa bodoh, jangan udahlah biarin lah. Ada banyak anak muda yang sedang terikat dengan LGBTQ, ya. Dan ini serius, mereka hidup biasa aja di antara kita nggak tahu. Ya, ada teman-teman saya di bagian Litbang, Departemen Pemuda dan Anak, mereka bikin survei, ya, dan mereka melihat bahwa ada banyak anak muda yang mulai oke aja dengan kehidupan yang ya udahlah, dia punya gaya hidup seperti itu, bahkan melayani, bahkan lagi dalam pelayanan. Bukan gereja yang kita bilang gereja lama kayak gitu, enggak. Wilayah area Pentakosta, surveinya dilakukan di GBI seluruh Indonesia. Ya, kita ambil sampel sedikit-sedikit. Ya. Ada beberapa wilayah yang masih cukup kental menjaga hal-hal yang basic mengenai kehidupan rohani. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang mulai, udahlah masa bodoh aja lah. Udahlah nggak apa-apa, pemusik ngerokok aja lah, bodoh amat lah. Yang penting dia pelayanan, dia nggak pergi ke sana-sana, udahlah biarin. Hati-hati. Dan sekarang juga ada, kita lagi hidup dengan, di lingkungan kita ini lagi hidup dengan teori relativitas yang mengatakan bahwa selingkuh itu lagi ngetren. Hati-hati loh ya. Jadi yang istri udahlah masa bodoh aja lah. Yang penting saya tahu dia nggak suka sesama jenis katanya. Wah, bahaya loh. Dan itu udah merambah masuk ke dalam kehidupan insan Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta hari-hari ini. Dan berhati-hati saudara. Perhatikanlah keadaanmu. Hati-hati. Gak main-main kita. Dia gak kenal status. Oh ini jemaat, jadi gak apa-apa. Hamba Tuhan aja kena. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kita gak bisa masa bodoh lagi hari-hari ini. Kita benar-benar harus ikut yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, hidup yang perilaku seks yang menyimpang itu udah ditulis dari kitab Musa ya, 5 kitab Musa itu dibahas. Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang bilang bahwa Paulus itu nggak hidup di zaman sekarang, jadi dia nggak tahu. Kehidupan homoseksual, lesbian itu warisan Mesir kuno yang dihidupkan dan diberikan ruang seluas-luasnya dengan istilah harus menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Pandangan humanity. Hati-hati saudara. Kita udah ngelihat lagi firman Tuhan hari-hari ini. Kita lihat, oh ya kita sesama manusia. Kita boleh terima dia, kita harus rangkul orang-orang seperti itu. Tapi kita bukan setuju dengan gayanya, dengan hidupnya, nggak bisa. Kita harus tetap strict dengan hal itu. Kita harus strict. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, untuk membangun kehidupan rohani, kita harus naik ke gunung. Naik ke gunung ini bicara mengenai setia dengan waktunya kita sama Tuhan. Jam doa dengan gembala, dengan pengerja. Kalau jemaat diundang, jangan dicuekin. Toh juga sekarang ini masih hybrid kan. Ada yang datang, ada yang lewat Zoom. Kalau kita di Jatiwaringin masih Zoom. Doa fajar Zoom, rumah doa Zoom, pengerja Zoom, kul 3 Zoom, masih Zoom semua. Jadi nggak ada alasan untuk kita menghindar. Kita harus naik ke gunung. Dan jangan cuman nebeng, maksudnya gini. Pas nanti saya doa tuh pas lagi ada doa bareng gereja. Jangan, harus punya jam doa pribadi.
Amin. Yang setuju katakan yes. Jangan nebeng. Ya. Iman tuh nggak bisa ditebengin, nggak bisa. Yang penting Ibu Gembala berdoa, ya. Berkat pasti dapat. Biasanya memang gembala doa tuh manjur, saudara. Tapi Tuhan juga mau lihat hati kita. Amin. Tuhan mau lihat hidup kita berkenan atau enggak. Kita punya waktu dengan Tuhan atau enggak. Atau kita seminggu sekali. Pas hari Minggu aja lah. Halo. Doa pagi pas hari Minggu. Aduh. Bagaimana mau dijawab doanya ya? Firman Tuhan Yesaya bilang, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Tadi saya kasih contoh sederhana. Belum doa aja, masih dibayangin aja Tuhan kasih. Apalagi kalau udah doa, lutut, lalu jidat kena lantai. Pasti Tuhan jawab lah. Tapi jangan korupsi waktu naik ke gunungnya. Ya. Kita mau naik ke gunung Tuhan, amin. Ambil waktu tetap tiap hari. Kalau pagi nggak bisa, nggak ada alasan untuk siang. Siang nggak bisa, nggak ada alasan untuk malam. Ambil waktu sama Tuhan. Siang nggak bisa saat teduh, oke. Tapi bukan berarti hari itu lalu nggak ada waktu sama Tuhan. Jangan. Tetap kasih waktu sama Tuhan. Amin. Naik ke gunung. Hal yang ketiga untuk membangun kehidupan rohani ini, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Bawalah kayu ini bicara mengenai kedagingan kita. Kehidupan daging ini tidak akan bisa dibangun kalau kita nggak mendisiplinkan daging. Kalau kita nggak bisa, kita ini hidup masih injak bumi ya Bapak Ibu ya. Coba cubit dulu ya, sakit atau enggak. Cubit temannya di samping ya. Kalau yang cowok, cewek ya. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Suami istri ya bolehlah cubit-cubitan. Karena memang resmi toh. Bawalah kayu bicara mengenai kedagingan kita ini, kita harus disiplinkan. Ada banyak orang bersembunyi dengan ayat gini. Roh penurut Pak Pendeta. Daging lemah. Ibu Gembala maaf gak bisa doa, aduh saya tuh pengen. Tapi aduh bangun pagi susah. Jadi pas join Zoom itu kadang-kadang pas join tuh saya gak fokus Ibu Gembala. Ya udahlah daripada gak fokus saya gak usah ikut. Bener deh, banyak loh yang kayak gitu. Saya pernah doa fajar saya lihat ini ke bapak ini gak datang, gak nongol-nongol di Zoom. Lalu saya, Pak, saya udah lihat nih berapa kali gak nongol di Zoom. Bapak Pendeta, aduh Pastor, Pak Gembala, maaf banget kita ketiduran. Anak kita yang bangunin. Pas udah jam 9 pagi, wih jam 9 ya, oh iya ke sekolah. Saya bilang, oh my God, anak kecil bangunin jam 9 pagi. Iya Bapak Pendeta, aduh capek kita. Oke, lalu pas kena khotbah ini, saya khotbahin. Mulai dari saat itu mereka nongol terus di Zoom. Haleluya. Daging harus kita bawa. Kita nggak bisa bilang bangun kehidupan rohani tanpa mendisiplinkan daging, nggak bisa, saudara. Rumah itu dibangun harus dari kayu. Hidup rohani itu harus didukung atau disokong dengan jasmani kita ini, daging kita ini. Kita harus pilih Tuhan atau pilih dosa, itu semua berhubungan dengan kehidupan jasmania ini, saudara. Keputusan-keputusan yang kita buat tiap hari dalam kehidupan kita, itu bukan berarti kita lalu hanya roh aja, enggak. Jadi saya lakukan itu bukan saya Pak Pendeta. Itu karena keinginan yang karena lemahnya daging saya, jadi saya melakukan itu. Kita bersembunyi di balik ayat Roma pasal 7. Apa yang baik yang ingin aku perbuat, tidak aku perbuat, kata Paulus. Tahu berarti yang tahu Roma pasal 7 tahu, ketawa ya. Kalau yang nggak tahu tolong buka, baca Roma pasal 7 dari atas sampai bawah. Masuklah ke Roma pasal 8. Itu ada semacam seperti itu. Paulus bilang gitu. Tapi syukur kepada Tuhan yang memberikan Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kita.
Waktu kita sudah punya pengenalan yang baik, saya yakin kayu ini bisa dipikul kok naik ke gunung. Pasti bisa. Dan akhirnya kehidupan rohani bisa dibangun. Kita akan bisa hidup dengan tidak kompromi, itu bisa kok. Saya yakin bisa. Masalahnya ada banyak orang yang bersembunyi di balik yang ayat yang tadi saya bilang. Bapak Pendeta, roh penurut tapi daging lemah. Udahlah, bukan berarti kita enggak mengakui ayat itu. Enggak, tetap diakui. Tapi berarti gini, rohani itu harus didukung dengan latihan jasmani ini. Sungguh-sungguh. Tiap hari kita bikin keputusan. Tiap hari kita hidup dengan pilihan. Dan kita bisa kok memutuskan sesuatu yang tidak memuaskan keinginan daging. Tapi daging kita bilang ini buat memuliakan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, untuk membangun kehidupan yang berkenan, kita harus berakal budi. Sama-sama lihat kiri kanan samping, bilang berakal budi. Harus belajar yang banyak. Amsal pasal 14 ayat 35, sama-sama kita baca ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. 1, 2, 3. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Tuhan berkenan, hati Tuhan berkenan kepada setiap kita yang mau melihat bahwa hidup ini adalah pembelajaran. Dan kita mau terus belajar, berakal budi, mengenal jalan Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus belajar, ada kesempatan belajar apa aja dalam hidup ini, lakukan saudara. Jangan bilang, wah yang penting saya mau dekat sama Tuhan, enggak usah lah belajar. Udahlah enggak apa-apa, enggak usah S2 lah, udahlah. Enggak usah S3. Bukan saya bilang bahwa sekolah itu sesuatu, karena beberapa pemikiran yang dulu ya hamba Tuhan kadang-kadang melihat bahwa udah yang penting ibadah gereja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya sekolah tinggi-tinggi itu penting untuk kita punya banyak pengalaman. Selain itu kita mau berakal budi karena kita belajar mengenai Tuhan. Amin. Kita mengenal jalan Tuhan. Ada banyak sekolah praktis yang Bapak Ibu bisa ikut. Gereja GBI Gatot Subroto menyediakan Kom 100, 200, 300, 400. Ikut aja dulu salah satu. Yang sudah pernah ikut Kom 100 angkat tangan. Sudah ada ya, pengerja rata-rata ikut. Karena memang diwajibkan. Kalau bisa 200 katanya, kalian pengerja. Jemaat, ayo belajar. Jangan sampai udahlah yang penting saya ke gereja, saya ikut kul, pokoknya saya disuapin makanan rohaninya, selesai. Kita harus kasih makan diri kita sendiri. Kita harus juga makan makanan rohani kita. Kita harus berakal budi, kita harus belajar. Ada anak-anak mahasiswa yang pelayanan di tempat saya bilang, kalau punya kesempatan untuk belajar, apa aja belajar. Jadi pas lagi ada kesempatan temennya punya motor, saya bilang belajar bawa motor, belajar kalau bisa bawa mobil. Kalau ada helikopter di sini belajar bawa helikopter, belajar bawa pesawat. Jangan sampai udah yang penting saya melayani Tuhan, lupa belajar. Halo, ada beberapa anak-anak muda yang lulus, saya tunggu, ngapain nunggu-nunggu? Ya belum ada lowongan untuk karena mahasiswa jurusan PAK ya, pendidikan agama Kristen, guru PAK. Saya masih cari tempat untuk, oke, sambil cari ngapain? Ya tunggu aja Pak. Kerjalah apa kayak gitu ya, kerja. Marketing kayak apa kayak. Cari pengalaman supaya tambah pinter. Jangan membatasi diri. Jangan kayak orang dulu-dulu. Ya, pendeta harus pendeta. Paulus aja selain melayani dia tukang kemah loh. Lukas selain melayani dokter. Jadi kita mau belajar juga dari rasul-rasul yang sebelumnya. Berakal budi. Kenapa Paulus begitu pintar? Karena dia bisa bahasa Aram, Yunani, Ibrani. Dia berkebangsaan Roma, tapi dia juga
keturunan Ibrani yang ngerti Taurat, benar-benar ngerti. Farisi, ya. Farisi itu katam Taurat, hafal. Dia tahu aturan Taurat. Dia kecam jemaat Korintus. Ya jangan tidur dengan istri ayahmu. Itu kutipan dari kitab Musa. Itu bukan dari pengetahuan pribadi, enggak. Itu Tauratnya begitu. Karena orang Mesir itu boleh tidur dengan siapa aja. Dengan mamanya sendiri bisa tidur bareng. Hati-hati loh. Jadi dia kutip, jadi Farisi banget tuh Paulus. Jadi waktu Tuhan pilih dia untuk jadi rasul, skop pelayanannya dia bukan Yahudi. Rasul yang lain itu Ibrani, ya, orang-orang Israel. Skop pelayanan Paulus itu bangsa-bangsa yang lain. Makanya waktu dia mau diadili, dia minta saya harus diadili di Roma. Lalu dilakukan pelayaran menuju ke Roma untuk diadili di hadapan kaisar. Tujuannya dia satu, kalau udah berhadapan dengan kaisar, saya akan buat dia jadi Kristen. Apa yang terjadi? Roma jadi Kristen, saudara. Dari hasil pelayanan Paulus, diikuti dengan rasul-rasul yang lain. Makanya saya mau kasih tahu, harus berakal budi, harus belajar sungguh-sungguh. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kalau kita cepat mengampuni orang, karena kita dikasih hikmat. Amsal pasal 3 ya. Siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan akal budi. Ya, hikmat berseru-seru, ya. Bapak Ibu baca ya. Hikmat berseru-seru. Siapa yang mendapatkan aku, dia mendapatkan akal budi. Hikmat itu siapa? Allah sendiri, Logos. Dia pengetahuan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. En arche en ologos. Lalu kata itu dipakai untuk melatar belakangi seluruh ilmu. Theologos, sosiologos, biologos. Ilmu yang mempelajari mengenai Tuhan. Ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan sosial, sosiologi ya. Apalagi semua yang dipakai kata logos itu artinya sederhananya memang pengetahuan, akal budi. Jadi kalau cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti buat kita, wah hebat. Ada orang yang gak lulus SD, tapi waktu dia menyampaikan firman, yang sekolah teologi kalah. Beneran saudara. Dan salah satu hamba Tuhan di lingkungan Rayon 1G itu, ada satu orang, Bapak Ibu mungkin kenal, pernah pelayanan di tempat ini mungkin, Pak Thomas. Itu enggak lulus SD kalau nggak salah. Tapi Tuhan pakai jadi gembala hari ini. Itu cuman karena hikmat. Dan kamu berhenti belajar sama Tuhan. Kalau kita kan kejadian toh, keluaran, kita kan keluarga. Keluaran sekolah, ya, belajar jadi. Tapi kalau yang kejadian, wah itu saya jujur, saya kagum sama mereka. Saya hormat sekali. Ada satu lagi hamba Tuhan di Jakarta Barat, cuma sekolah sampai SMP, tapi punya perusahaan, namanya Pak Himawan. Itu hebat, sekolah nggak tinggi-tinggi, tapi cari Tuhan sungguh-sungguh, belajar mengenai Tuhan sungguh-sungguh, lalu mau belajar melakukan apa saja. Sederhana banget nasihatnya, jangan tutup diri untuk belajar apa saja dalam kehidupan. Nasihatnya dia sederhana, saya bilang, wah hebat banget. Jangan tutup diri untuk belajar apa saja dalam kehidupan. Dan jangan lupa belajar lebih banyak mengenai Tuhan. Dia keluarin buku, dipakai di BPD, namanya Winner Principle. Principle ya, Ibu Sylvia. Itu dipakai sama seluruh pejabat DKI Jakarta untuk jadi pejabat pada masa Pak Paul jadi ketua BPD. Itu berapa tahun tuh buku itu dipakai dan keren banget.
Bina Prinsipil. Yang lulus pejabat di tahun sekitar 2010, 2011, 2012, pasti kita familiar dengan buku Pak Himawan. Dan pas denger dia nggak lulus SMP, itu lebih terheran-heran lagi. Punya perusahaan, dia termasuk tim 20 ya Bu ya, di Paniko. Luar biasa. Tapi sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu mau belajar apa aja, dia punya nasihat buat anak-anak muda. Apapun yang Tuhan taruh depan mata untuk belajar, belajar. Jangan tutup mata. Jangan bikin kayak area, saya maunya di sini aja. Enggak. Belajar apa aja. Belajar jadi singer, belajar jadi WL, belajar jadi pemusik. Saya nggak bisa, udahlah saya nggak mau. Halo, jangan tutup diri, belajar untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Waktu saya lulus STT, ada masa tunggu, saya melamar jadi marketing bank asing di Jakarta. Saya kaget karena manajer saya itu lebih muda 4 tahun dari saya. Lalu saya lihat dia, saya membayangkan umur saya segitu, saya lagi ngapain ya? Saya lagi enak-enakan nongkrong di mana? Dia tuh kuliah sambil kerja. Saya benar-benar kaget. Dan saya bangga karena saya membuang waktu saya, karena saya pikir oh nanti aja lah, belum waktunya kerja. Sementara dia lagi berusaha cari pengalaman, padahal belum lulus. Wah, keren banget. Ada bapak-bapak di gereja saya, udah rambut putih. Tapi pas saya bilang, Kom 200 buka di Sudirman Pak. Saya mau ikut Pak Pendeta. Oke, daftar. Saya bilang, mantap. Umur tidak membatasi untuk belajar. Apalagi belajar mengenai Tuhan. Rambut putih, lalu mereka curhat, gimana Pak Pendeta, kita mau siap-siap suruh khotbah. Nanti akan ditunjuk 10 orang pada saat kelas itu. Lagi ada ikut Kom 200 di Senayan, Sudirman Park, mungkin dari Ujung Menteng. Mungkin nanti biar saya kasih tahu namanya. Oh ada ya, ya ada dari gereja kita itu Pak Nyimen Tobing. Ya, katanya dia aktif bertanya ya. Enggak juga ya? Ah masa? Oh bukan yang kelas ini ya, ini lagi ikut kelas. Dia bilang kalau pas Pak Aruna saya nanya terus, saya bilang ya nanyanya yang wajar aja, jangan yang terlalu sederhana. Kalau terlalu sederhana nanti nggak enak saya. Cabang mana tuh? Jatiwaringin Raya 1 GW. Haleluya. Ya kita mau belajar terus dalam hidup kita, amin. Jangan membatasi diri untuk bisa belajar apa saja waktu Tuhan kasih kesempatan. Dan hal yang terakhir, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Hal yang ketiga, bicara mengenai tidak memberontak atau melawan Tuhan. Mari kita baca Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lihat yang dikotakin 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Poin yang terakhir untuk hidup kita berkenan sama Tuhan, jangan memberontak dan jangan melawan Tuhan. Lihat kiri kanan samping bilang jangan memberontak. Jangan lawan Tuhan. Ini kisah di mana Yosua dan Kaleb dengan para pengintai datang ngasih laporan kepada bangsa Israel. Mereka presentasi satu persatu, tanah itu memang subur. Musa, ya, itu keren banget. Tapi di sana keturunan raksasa, orang enak, tinggi besar. Kayaknya kita nggak bisa deh. 1 maju, 2 maju, ngomong yang sama. 3 maju. Pas Caleb sama Yosua, mereka bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Kalau Tuhan berkenan kepada kita,
mau resesi ekonomi pun kita akan lewatin dengan sukacita. Mau pergumulan hidup seberat apapun, kita akan berkemenangan sama Tuhan. Amin. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini firman ini bicara mengenai pemurnian, pengudusan. Jangan berontak, jangan lawan Tuhan. Ikut aja deh. Jangan berontak. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut sama manusia. Tuhan Yesus bilang, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh roh. Jangan takut dengan keadaanmu. Lakukan kebenaran, gak usah takut. Ada orang yang paksa kamu untuk melakukan hal yang keliru dalam hidupmu. Saya mau hidup saya berkenan, saya gak mau memberontak. Oke, lakukan yang baik. Mungkin engkau diancam kah, diapa kah, tapi jangan berontak, jangan lawan Tuhan. Tetap hidup dengan prinsip kebenaran, supaya hidup kita berkenan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka akan meninggalkan mereka. Ada kasus besar ya hari-hari ini ya, di mana ada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak baik, bersembunyi di balik posisinya, jabatannya, pangkatnya. Ingat, gak usah takut. Kalau Tuhan berkenan sama kita, akan dibuka. Gak usah takut sama manusia. Ada yang suruh korupsi dikit lah. Jangan dong, kita anak Tuhan. Oke, jangan. Kamu gak mau ikut berarti saya akan sikat kamu. Kita Roma bilang, hidup mati untuk Kristus, jadi gak usah takut. Amin. Lakukan kebenaran, hidup dalam prinsip. Yang penting hidup kita berkenan sama Tuhan. Jangan berontak sama Tuhan. Tetap dengar-dengeran apa yang mau Tuhan nyatakan, Tuhan bawa, Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Mari saya undang pemusik, WL, singer. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau supaya hidup kita terus dimurnikan sama Tuhan, supaya kita berkenan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa melewati kehidupan kita ini. Dalam pembelaan, dalam rencana dan rancangan Tuhan, selain kita bawa hidup kita untuk terus berkenan sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, masa mujizat terjadi di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Buka hati, angkat tanganmu dari apa yang Tuhan katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi di setiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh
sempurna, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan musiknya memainkan lagu ini dari awal. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan firman ini sungguh-sungguh. Bahwa hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau memurnikan kita. Mungkin hari-hari ini gak enak kita lewati. Tapi kita mau perhatikan supaya respon kita benar. Tuhan mau supaya kita kedapatan berkenan di hadapan-Nya. Mari bangun kehidupan rohani. Jangan cuek dengan kehidupan. Jangan biarin anak-anak yang sudah remaja jalan sendirian. Atau yang suami bilang, udahlah masa bodoh dengan istri saya. Atau istri bilang, masa bodoh lah dengan suami saya. Mari minta ampun sama Tuhan. Perhatikan keadaan kita. Kejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Punya waktu yang khusus sama Tuhan tiap hari. Bawa kayu, bawa kedagingan kita di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita selama ini membatasi diri untuk belajar, Tuhan mau kita berakal budi, mengenal jalan-jalan. Haleluya. Dan jangan berontak sama Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sudah berontak, engkau melakukan hal yang tidak berkenan, minta ampun. Ambil waktu bertobat sama Tuhan sebelum api pemurnian itu menghampirimu. Biar engkau ambil waktu bilang, Tuhan ampuni saya. Saya mau Tuhan, ampuni jalan saya, mungkin udah salah. Saya udah berontak, saya udah melakukan yang tidak berkenan. Tidak ada kata terlambat waktu engkau datang dan bawa hidupmu sama Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan, angkat tangan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi di langkahku. Kau bersama di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran hidupku. kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur di tengah-tengah setiap kami. Ajar kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus Tuhan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan.
Taruhkan terus isi hati-Mu dalam hidupnya Tuhan, agar hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kita yang diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang kedua. Baiklah Bapak, persembahan, maka marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapatkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa Bapa. Biarkan hidup kami berkenan kepadamu. Biarlah kami membangun hidup kami pribadi demi pribadi Tuhan, agar semakin hari semakin berkenan kepadamu Bapa. Biarlah Engkau bekerja dengan kami luar biasa Tuhan, melalui kebenaran firman hari ini. Kami boleh Engkau ingatkan melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari kehidupan kami sebagai korban ucapan syukur kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat bagi keluarga kami Tuhan. Memberkati bakul adonan kami. Tuhan memberkati buli-buli minyak kami Tuhan, buat penuh Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di masa-masa yang sulit ini satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami bersama-Mu. Bahwa bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami akan berjalan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau akan terus mendapati kami tetap setia sampai Engkau akan menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap memberikan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Demikianlah kami sampaikan. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu sepekan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBJ Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta PDM Josia Tahapari yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, adapun jadwal doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 WIB akan diadakan doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12.00 sampai 13.00 WIB akan diadakan doa Azusa Street Prayer Tower atau APT. Healing Prayer Night dan doa secara online diadakan secara setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pada pukul 19.00 WIB. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di Breakout Room Zoom. Yuk Nyembah Yuk JC dan Youth GBJ Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @JC_UM. Berikutnya, jadwal ibadah GBJ Menteng setiap hari Minggu adalah pukul 8 WIB. Ada ibadah sekolah minggu secara online melalui Zoom dan YouTube. Lalu ada ibadah hari pertama diadakan onsite saja di ruang ibadah lantai 1. Dan sedangkan pada pukul 10.00 WIB ada ibadah sekolah minggu secara onsite di lantai 1 dan ibadah raya kedua secara onsite dan juga online di Zoom dan YouTube. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBJ Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya, pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB ada di pertemuan Gembala-Gembala Kul secara online. Seluruh Gembala-Gembala Kul dapat memberikan waktunya untuk bergabung dalam acara ini. Berikutnya, berita Kul Community of Love.
Komunitas Kasih GBJ Menteng, kami mengajak jemaat dan anggota KUL untuk bergabung dalam KUL-KUL yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Berikutnya, KUL gabungan JC dan Youth GBJ Menteng secara onsite akan diadakan pada hari ini setelah ibadah raya atau pukul 12.00, dan hari ini kita akan menonton bareng film Ngeri-Ngeri Sedap sambil berfellowship. Berikutnya, minggu depan akan ada ibadah gabungan Youth dan JC pukul 14.00 WIB dengan pembicara Karagil. Kami mengajak generasi muda Youth dan JC untuk hadir dalam ibadah ini. Pembekalan bagi pengkhotbah ibadah raya dan pengkhotbah di KUL akan diadakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 9 sampai 14.30 WIB secara onsite di GBI HOJ. Pejabat, pembicara, dan gembala-gembala KUL, pengurus KUL yang rindu ikut dapat mendaftarkan diri ke Bapak Hendra Nainggolan. Demikian minggu ini pengumuman. Jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita berdoa cepat. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, boleh beri salam kiri kananmu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sama-sama katakan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Biar sepanjang hidup kami berkata, oh, sepanjang hidupku kau setia. Yes Lord, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan Engkau tetap setia. Itu sebabnya kami ada pada saat ini. Karena kami tahu bukan kuat gagah kami ada saat ini. Semua karena kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Aba, ya Bapa, pada siang hari ini Engkau memberikan waktu kesempatan bagi setiap kami untuk kami datang kepadamu, dan kami diberkati di siang hari ini lewat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami ya Bapa, supaya kami mencari perkenanan Tuhan atas setiap kami. Karena itu ya Aba, ya Bapa, kuserahkan setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang datang di siang hari ini. Engkau memberikan kekuatan, roh yang perkasa, supaya ketika kami Tuhan mengalami Tuhan api itu untuk membakar setiap kehidupan kami, sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan kami itu akan dibersihkan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Segala kemalasan Tuhan, kebodohannya Tuhan, biar itu semuanya disingkirkan dari kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami tidak berdalih-dalih, tetapi kami mau senantiasa taat, setia kepada firman-Mu yang sudah sampai bagi tiap-tiap kami Bapa. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kalau hamba-Mu Yosia Tahapari ya Tuhan Yesus,
Engkau telah kirimkan di tempat ini untuk Bapa menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Mari Tuhan Engkau juga urapi, tambahkan terus hikmat-Mu kepadanya Tuhan. Pemakaian-Mu atas dia Tuhan Yesus. Biar dia Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi jiwa-jiwa dimanapun dia melayani Tuhan. Kami juga serahkan pelayanannya, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati istri juga orang tuanya Tuhan, pakai luar biasa ya Tuhan. Pakai anak-anaknya juga Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus. Bapak Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Mari singkapkan lebih lagi Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk gereja-Mu GBI Gatot Subroto Tuhan. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus seluruh kehidupannya dengan kuasa darah-Mu. Juga istrinya Tuhan Ibu Hermin dan anaknya serta cucu dan menantunya Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan mengurapi mereka Tuhan, dan Tuhan memberikan roh pewahyuan kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk dia boleh sampaikan bagi umat-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu seluruhnya GBI Gatot Subroto Tuhan menjadi gereja mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan dan doa kami. Mari Tuhan Engkau juga memberkati seluruh Tuhan, yaitu wakil-wakilnya Tuhan. Engkau tetap berikan kepada mereka kesehatiannya Tuhan. Engkau berikan kepada mereka pengurapan yang baru untuk mereka Tuhan melakukan tugas mereka di dalam setiap bidang mereka, untuk penuaian jiwa hari-hari ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau sedang mencurahkan Roh Kudus-Mu, yaitu Pentakosta ketiga itu ya Tuhan. Biarlah itu Bapa benar-benar Tuhan Yesus saat ini sedang terjadi bagi bangsa ini, bahkan seluruh bumi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat gembala rayon kami Bapak Johannes Raja Guguk ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga pakai hamba-Mu ini dengan heran dan luar biasa Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati istri juga keluarga besarnya Bapa. Mari Tuhan Engkau juga singkapkan rahasia-Mu, rahasia firman-Mu, untuk Tuhan membawa rayon 1G lebih unity lagi Tuhan. Biar rayon 1G Tuhan jadi penuai jiwa, pendoa Tuhan yang militan ya Bapa. Biar lewat rayon 1G banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Berkati wakilnya juga Bapak Sabto Tuhan beserta istrinya. Biarlah Tuhan Engkau buat mereka tetap sehati sepikir ya Tuhan, untuk menjalankan tugas mereka Tuhan. Berikan visi misi yang sama Tuhan, biar keunitian terjadi ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bapa biarlah digenapi Tuhan Yesaya 60 itu buat Indonesia Bapa. Biar terang-Mu itu menyinari Indonesia, agar segala kegelapan yang ada di bangsa ini Tuhan semuanya tersingkap ya Tuhan, sehingga kejahatan-kejahatan itu akan disingkapkan dan akan dilenyapkan dari bangsa ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi Tuhan orang-orang yang berancangkan kejahatan untuk Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun untuk bangsa kami Tuhan. Demikian Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau melindungi Presiden kami Tuhan Bapak Jokowi. Engkau memberikan kepadanya hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap mengambil kebijakan dia senantiasa Tuhan berasal daripada Tuhan, membuat aman damai sejahtera Indonesia Bapa. Demikian juga wakilnya ya Tuhan, Engkau Bapa senantiasa buat mereka Tuhan sehati Bapa, supaya wakilnya ini senantiasa mendukung Tuhan Yesus apa yang menjadi program daripada pemerintah ya Tuhan Yesus. Tidak memilih Tuhan sepihak Tuhan, tetapi mereka dapat bekerja sama ya Tuhan. Demikian juga seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin yang lainnya, yaitu menteri-menteri ya Tuhan, di dalam setiap bidang-bidangnya. Berikan mereka kerjasama yang baik ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau curahkan atas setiap mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Demikian anggota DPR, MPR semuanya yang
ada di pusat dan di daerah-daerah Tuhan semuanya Bapa. Engkau jamah mereka biar roh takut akan Tuhan itu ada bagi setiap mereka. Demikian Bapa, seluruh gubernur yang ada di bangsa kami, Bapa, Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Baik itu wali kota, bupati, camat, lurah, RT dan RW-nya. Biar setiap mereka di dalam menjalankan tugasnya Tuhan, benar-benar Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu. Demikian Bapa, kami berdoa buat TNI Polri, buat mereka selalu sehati ya Tuhan. Biar mereka juga Tuhan lindungi baik hati dan pikiran mereka, supaya mereka tidak pernah kompromi dengan kejahatan, tetapi mereka tetap memegang sumpah janji mereka untuk melindungi bangsa ini Bapa. Pakai mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya itu Bapa kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, di mana Tuhan Indonesia senantiasa berseru-seru kepadamu, dan Engkaulah mendengarkan doa bangsa ini, baik untuk bangsa-bangsa yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu dan ibadah di siang hari ini. Hamba-Mu tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah hadir, mereka yang datang di siang hari ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah mengalami pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, biarlah Tuhan Engkau terus bekerja atas tempat ini. Bapak, kami berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Ibu Silpi Wijaya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu. Biar Engkau Tuhan turun tangan, Engkau mengurapi dia secara khusus untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Hikmat yang daripadamu turunlah atasnya Tuhan. Mari pertajam pendengarannya dan penglihatannya, supaya dia mengerti kehendak-Mu Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini. Demikian seluruh pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, Engkau juga pakai untuk mendukungnya Bapa. Demikian ketiga anaknya Tuhan, lindungi mereka, urapi mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Baik dalam segala pelayanan mereka, Tuhan senantiasa yang memakai mereka dengan luar biasa. Demikian hamba-hamba yang sudah ambil bagian pada saat ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka. Terus tambah-tambahkan Tuhan hikmat-Mu atas setiap mereka dan pemakaian-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami akan mau menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, buka hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai, sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, kiranya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Jika engkau merenungkan, melakukan firman Tuhan, bagi kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu yang di Zoom, Tuhan memberkati semuanya. Salam sehat selalu. Yes. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau bersamaku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu